sombong, betul kan? Lah, kalau kita punya ilmu dari leher ke atas, mau sampai kapanpun dimanapun, kita nggak perlu takut, bener ya? Anggaplah kayak misalnya saya ngasih sampel tuh, kalau suka ngasih contoh ke teman-teman ya, anggap terus Chairul Tanjung lah. Chairul Tanjung dibikin bangkrut gitu ya, atau dibikin misalnya contoh hartanya dibuang semua, dipakai dibagi buat pesantren, bikin masjid, bikin apa, bisnisnya tutup semua. Kira-kira kalau Chairul Tanjung disuruh ngebangun bisnisnya dari nol lagi, bisa nggak? Bisa banget. Anggaplah dia udah nggak punya modal nih, hartanya dibagiin semua buat orang, bikin pesantren, bikin sekolah, bikin madrasah, bikin apa, masjid, habis. Dia punya ilmu, ada investor lain yang punya duit gede, ajaklah Chairul Tanjung untuk gabung. Saya punya modal, kamu punya ilmu, ya, sok kita 50-50 aja join, boleh kan? Nah, kalau kita punya kemampuan di properti, bisa nggak kita nge-guide investor? Bukan cuma sekedar jadi salesnya. Kamu kan punya duit nganggur, mau nggak gua cariin barang murah? Ya kan? Kalau dapat barang murah, kalau namanya sales, bagian penjualan harus lu buang 2-3%, itu adalah bagian dari promosi, cost. Lu mesti ngitung itu cost. Tapi effortnya gua ngeduluin lu nih buat dapetin barang murah ini, lu pakai dong sharing sama gua kasih dong saham 20%, kan gua punya ilmunya, boleh nggak? Boleh kan? As a agent, as investor, kita gabung aja sama teman-teman gitu ya. Lu punya duit berapa sih, lu kumpulin, gua kelola deh. Nah, nanti ini yang namanya cost promosi ini 2-3%-nya dibuang. Toh nggak harus kita yang jual kan, bisa juga dari temen yang jual, tuh siapa yang jual bangga, tapi ini 2%-3% keluarin. Loh, kalau misalnya dapat profit, ya lu kasih bagi ke saya dong 25% atau 20%. Nah, ilmu untuk beli makanan enak berapapun juga dapat kan. Kita nggak akan hilang ilmu, tapi kalau kita nggak pernah ngisi dari leher ke atas, gimana kita mau namanya mencari uang? Iya kan? Uang itu bisa habis. Jangan ngarep warisan, jangan ngarep istilahnya dapetin menantu kaya gitu loh. Nggak selalu begitu. Kalau nggak bisa ngelolanya juga habis. Toh masalahnya sekarang banyak kita lihat nggak, orang-orang kaya zaman dulu, generasi kedua ketiganya nggak bisa nerusin, ya, bisnisnya turun. Kenapa? Karena mereka generasi itu tidak dipersiapkan secara mental maupun ilmu untuk mengelola lebih jauh lagi, sehingga banyak yang garis keturunannya itu tidak bisa terusin usaha bapaknya gitu loh. Nah, ini untuk merubah mindset, untuk menjawab pertanyaan Cen-Cen tadi adalah saya belajar apa yang namanya disebut untuk afirmasi. Ya, afirmasi itu kalau mau bikin sesi sendiri saya bisa jelasin. Itu mungkin harus satu sesi sendiri yang bercerita tentang ada otak sadar, otak di bawah sadar, ya. Nah, saya kerjakan itu pada saat tiap pagi doa. Itu adalah afirmasi positif, ya. Kalau kita lagi down, doa kan, kita ngeluh sama Tuhan, betul nggak? Kok Tuhan, saya dikasih hidup kok susah-susah amat sih, ya kan? Wish listing, gagal money, kok nggak closing gitu loh, ya kan? Apa aku ini memang nggak jodoh gitu sama Cen-Cen gitu kan? Lah kayaknya aku bukan di bisnis ini ya, aku kayaknya cocoknya udah aja lah jualan toko kue gitu kan? Nah, tapi kan itu kita kadang suka koreksi itu, kadang-kadang kita dapat pencerahan ya. Oh iya saya tuh kayaknya kurang melakukan ini, kurang melakukan itu. Nah, itu satu. Kedua, pada saat saya olahraga, saya suka ada yang namanya self talk. Tahu self talk? Berbicara kepada diri sendiri. Kata-kata saya suka saya sebutkan begini. Saya Edi Mulyawan, ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan, yang menjadi berkat buat orang lain. Doa saya cuma satu kok. Kalau saya punya duit, saya jangan hawak serahkan untuk diri sendiri. Saya selalu ya teman-teman, satu hal saya selalu, di bisnis kita tuh banyak faktor X loh.
hand of God, tangan Tuhan yang kita nggak tahu. Sudah di depan mata bisa loss, yang nggak sangka-sangka bisa terjadi transaksi mulus aja lancar. Hand of God. Saya selalu punya kaul, kalau saya habis transaksi, saya mesti sisihkan. Itu saya bagi ke anak yatim, panti jompo. Kayak kemarin Natal, transaksi gede, saya ngider. Ada 2 panti yatim, panti jompo, saya kasih. Malah ada kebiara Karmel apa, saya juga sering doa sama mereka ya. Saya share, ada satu suster yang cukup saya dekat sama dia, saya kasih, dia lagi sakit, saya inikan ya. Jadi saya selalu menanamkan diri bahwa saya tuh harus menjadi berkat gitu loh. Kalau saya nggak jualan-jualan, saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya jadi berkat buat orang lain.